Ya, kembali lagi guys bersama gue Dra dan partner gue yang sangat bego sekali yaitu adalah Kak. Ini baru mulai loh bang. Lo rendahin gue banget sih. Gue nggak mau bikin skrip lagi lah buat lo. Ya, janganlah, nanti kita nggak ada record dan nggak ada konten ya. Oke, kali ini kita akan ngebahas apa Kak? Ya kali ini tuh kita akan lanjut anime 3D Kanojo Regre. Ya di sini tuh di episode kali ini kita akan ngebahas tentang jawaban dari Susui untuk Ayado. Ya di sini tuh gue berharap ini gue tertolak ya. Biar gue tuh bisa maju gitu ya. Iya. Ya, tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita lanjut ke videonya. Tapi sebelum itu, jangan lupa di-subscribe dan di-like juga ya kan, biar terus semangat buat konten ya. Oke, lanjut. Episode 10. Ya, di episode kali itu dibuka dengan susu yang berhayal bareng Itomichi. Kali ini mereka tuh lagi ngebahas jawaban apa yang bakal dikasih ke Ayado. Dengerin aku bocah, kau tuh harus menolak dia, jangan pernah ambigu. Susui ragu, malah ngegas sendiri. Dia kepikiran, kok ada cewek yang suka selain Igarashi. Ya, orang seperti Susui kayaknya tuh gak pantas dicintai ya guys ya. Jadi jangan ya guys ya. Di sini tuh Ezomichi malah balas, bego, jangan bersikap ambigu seperti itu. Lebih baik kau tolak saja. Sudah ada Neng Igarashi ya kan. Pada akhirnya Susui itu sadar bahwa cinta itu sangat sulit. Lo baru tahu kalau cinta itu sangat sulit ya. Gue udah pengalaman bro. Ya, karena lo udah putus 3 kali, jadi nggak masalah buat lo. Lanjut. Keesokan harinya saat pulang sekolah, Susui dan Ayado tuh ketemu di kebunnya Ayado. Situasi di sini tuh sangat canggung. Lalu Ayah dan Susui tuh masih aja diam aja. Akan tetapi di sini tuh Susui langsung memulai omongan panjang lebarnya. Dan di sini tuh berterima kasih karena Ayado tuh udah suka sama dia. Kau yang pertama mengungkapkan perasaanmu padaku. Tapi di balik semak-semak tuh ternyata Igarashi lagi ngumpet. Ya, di sini tuh Igarashi juga mendapatkan SMS dari Susui ya. Susui itu curhat bahwa awalnya tuh dia berpikir Igarashi itulah sempurna, tapi ternyata dia juga canggung. Dan setelah semua kejadian ini, dia tuh sudah tahu siapa yang benar-benar dia suka. Susui tiba-tiba tuh narik Igarashi keluar dari semak-semak dan lalu berkata, dia adalah orang yang aku suka. Ya, di sini tuh Susui itu dan Ayah itu terkapar lemas. Ya, karena tuh udah menjawab dan satunya tuh tertolak. Di sini Ayado juga bersyukur karena orang yang pertama dicintanya adalah Susui sendiri. Tapi kayaknya Susui itu gak beruntung ya guys ya. Akhirnya bini gue tertolak. Wah, Kayaknya lu tuh jahat banget ya guys ya. Ken pun berganti di Susui dan Igarashi yang sedang duduk di taman bersender di pohon. Di sini Igarashi tuh nyetus, coba ulang lagi apa yang tadi yang kau bilang. Susu tuh malu-malu, tapi karena terus didesak oleh Igarashi, akhirnya tuh dia bilang lagi kalimat yang membuat Igarashi tuh sangat suka, yaitu aku menyukaimu, Igarashi. 好きだ。Terus Igarashi tuh sedikit nangis, dan Susu tuh ngelap air matanya. Ya, skin itu membuat Armin baper banget ya. Terlalu sampai nangis kayaknya. ya bang nangis karena gue suka. Iya, Ayado tertolak ya. Mereka berdua tuh akhirnya baikan, dan hubungannya tuh kembali menjadi hubungan yang sehat. Ya, di sini tuh lalu kita beralih ke Ayado dan juga Ito. Ayado yang masih menangis sendirian di kebun, tapi Ito tuh datang tiba-tiba. Ini kenapa bocil satu nih bisa dateng? Udah baik bini gue sendiri ya, jangan kau pacari ya itu ya. Ya, lo diem aja mendingan. Ito tuh ngasih sapu tangan dan bilang, aku sudah siap buat momen begini, makanya aku sapu tangan untuk jaga-jaga. Ayado pun tersenyum dan bersyukur masih ada Ito yang baik. Ya, di sisi lain tuh Ishino tuh ngomel ke Mitsuya karena masih jomblo dan Mitsuya malah no comment. Dan setelah Ishino nyerocos terus sampai akhirnya tuh ngajak Mitsuya kencan, akan tetapi ditolak lagi. Udah ditolak berapa kali sih? Masih ada maksa kamu ini. Isi no labil emang ya. Lanjut. 恋したい。高梨くん、デート断る。Lalu saat weekend, ya di sini tuh Susui dan Igarashi tuh sedang kencan di taman. Ya ingin pergi tapi gak tahu pergi kemana lah ya. Ya di sini kita tuh juga dilihatkan masa lalu dari Igarashi. Di sini saat kecil tuh udah banyak sekali orang-orang yang menyukainya, dari om-om komplek sampai saudaranya sendiri dan teman sekelasnya. Banyak kali ya yang suka Igarashi ya. Susui dan Igarashi tuh di taman ya guys ya. Lalu tak lama kemudian Kaoru dan Anju tuh malah datang, dan anehnya lagi si Kaoru tuh malah bilang, sialan ketemu kakakku. Ya namanya juga Adi gitu kan, emang kalau ketemu kakak emang agak lain gitu kan.
Tapi itu tak masalah bagi Susui. Susui itu juga bertanya sedikit, kalian pacaran? Dan Kaoru tuh bilang, kami hanya teman saja dan sedang bermain. Ya, hanya bermain, tapi kok malah gandengan tangan? Ya, Susui tuh gak percaya ya kan? Ya kali gitu kan? Ya gitulah ya. Ya, pada akhirnya tuh Kaoru dan Anju tuh pergi meninggalkan Igarashi dan juga Setsui. Pada akhirnya tuh mereka tuh pergi karaoke dan main bowling ya karena Susui tuh belum pernah memainkan keduanya. Lalu saat di karaoke tuh Susui tuh nyanyi penuh semangat. Lalu Igarashi tuh juga mulai sadar bahwa perasaannya ke Susui tuh mulai serius. それはいつしか、もっと大きな気持ちになっていった。 Di tempat bowling, Susu itu bantu Igarashi untuk motong kukunya karena kukunya tuh terkikis. Kuku tangannya ya terkikis karena main bowling. Igarashi tuh bersyukur karena yang bertemu dengan Susu itu adalah dirinya. Tapi di sini tuh Susu bilang, ya aku hanya punya cuman waktu tinggal 3 bulan saja. あと3ヶ月。実はあと3ヶ月でいなくなってしまうけど、忘れないようにしよう。 Episode 11. Pagi-pagi buta tuh itu datengin Susui dengan misi pentingnya yaitu ngajak nonton anime di bioskop. Tapi tuh Susui tuh gak bisa ya karena dia tuh harus ke pemakaman hari itu. Jadi dia tuh nyaranin itu buat ngajak Ayado. Tapi masalahnya tuh ngajak cewek tuh beda sama ngajak cowok. 僕に女の子が誘えるわけないだろ。 Bang, ngajak cewek aja kok kayak mau lawan final boss itu. Ya kalau lo yang ngajak tuh udah biasa karena lo tuh sangat itu ya. Jadi nggak terkejut lagi. Tapi kalau itu beda lagi ceritanya. Ya, di sini tuh itu ngumpet di Sema karena takut dengan Ayado. Padahal cewek ke final boss, ya ampun. Ya pada akhirnya tuh itu maju untuk ngajak Ayado. Di sini Susu juga melihat dari koridor atas dan dengan penuh keberanian itu tuh ngajak Ayado. Dan di sini Susu itu juga sadar bahwa sebenarnya orang yang disukai oleh itu adalah Ayado sendiri. Ya, di sini saat pulang sekolah, Igarashi dan Susu itu pamer kemesraan. Akan tetapi, Ishino tuh yang melihat mereka itu sangat iri, dengki, dan pingin banget gitu kan. Tiba-tiba tuh mantan Ishino tuh datang dan ngajak kencan besok saat weekend. Kalau mantan udah datang biasanya tuh ada 2 kemungkinan, nyesel atau modus aja. Lanjut saat weekend, di sini tuh itu udah di depan bioskop yang sedang nunggu Ayado. Lalu tak lama kemudian Ayado tuh datang dan mereka tuh mulai nonton. Itu udah deg-degan setengah mati karena dia tuh merasa ini adalah kencan. Sementara itu Ishino tuh ditinggal harapan palsu. Ya mantannya tuh nggak datang. Tapi ada pahlawan yang ngajaknya makan ramen, yaitu adalah Mitsuya. Ishino awalnya tuh gengsi, tapi ya udahlah daripada sendirian mending ikut makan ramen. Ramen itu sangat enak ya guys ya. Lanjut. Ya, malam harinya tuh Susu itu mulai mikir gimana sih caranya itu biar bisa lebih deket sama Ayado. Ya, di sini tuh Susui ada ide, yaitu mengajakin piknik. Ya, dia tuh ngajakin piknik, tapi anehnya Ishino tuh gak diundang. Ya, semua tuh curiga. Ayado nanya, itu bingung dan Susui tuh awkward banget. Ya, Igarashi pun ngerti. Oke, ini ada rencana untuk ngejodohin Ayado dan juga itu. Jadi ya dukung aja ya. Udah bang, bini gua bang. Ingat, bini gua. Gak ada yang bini lo ya, mohon maaf ya. Susu itu langsung ngabur bawa Igarashi dengan alasan cari minum. Ya padahal itu tuh cuma strategi biar itu dan Ayo tuh bisa ngobrol berdua. Akan tetapi Igarashi tuh udah tahu rencana Susui dan langsung nyindir. Jodohin orang nih ceritanya. にアシストできたらなーと。 無神経。 Ya itu adalah kata kasar dari Neng Igarashi. Ya karena Ayo tuh suka sama Susui. Malah Jito bilangin sama temennya. Ya emang gitulah ya namanya juga Susui gak pengertian apalah itu ya. Ya lalu itu dan Susui tuh pulang. Setelah hari yang panjang itu tuh akhirnya buka suara. Dia tuh bilang ke Susui dia suka sama Ayado. Tapi di sisi lain dia juga sedih karena harus dibantu temennya buat deketin cewek. Dan itu tuh sangat menyakiti perasaannya. Susu itu jadi inget dulu mereka berdua tuh sepakat buat gak tertarik sama cewek di dunia nyata. Tapi sekarang itu tuh mulai berubah. Dan juga Susui itu tuh turun dari kereta. Ya di sini tuh Susu tuh ngejar itu dan keluar. Dan sini tuh Susu menghentikan itu dan mengatakan, aku senang kau telah mencintai seseorang. Aku juga adalah temanmu dan kau adalah temanku satu-satunya. Jadi aku senang jika kau sudah mulai berubah.
dan aku akan selalu mendukungmu. Cinta itu menyakitkan, tapi menyenangkan juga ya saat jatuh cinta pada seseorang. Jika hati manusia itu sesederhana itu, maka kita tak akan tersiksa seperti ini. Lalu keesokan harinya saat pulang sekolah, Susu itu cerita ke Igarashi soal itu yang nangis. Igarashi itu cuman bisa ngejawab, ya mau gimana lagi, Ayado tuh sukanya sama kau, ya kan? そうなるよね。だって綾戸さんツッツンのことが好きだったわけだし。 Tapi tiba-tiba tuh ada cowok tampan yang manggil Igarashi. Dan tanpa aba-aba tuh tiba-tiba tuh Susu itu langsung dibogem mental. Dan kacamatanya tuh pecah. Yes, akhirnya tuh ada yang nonjol. Gue tuh udah dua episode tuh pengen nonjol Susui guys ya. Ya karena tidak kepekaannya itu. Dan akhirnya tuh udah dibalas sama babang tampan ini. Gue jadi bahagia banget. Cowok ini tuh ternyata adiknya Igarashi. Ya kira Susu itu penguntit. Ya di sini nama dari adik Igarashi itu adalah Chika. Chika tuh gak percaya kalau Susu itu pacaran sama Igarashi. Dia pikir tuh cuman maksa Igarashi untuk berpacaran dengannya. Dan akhirnya Chika tuh narik Igarashi. Dia hanya adikku saja. Nanti aku akan suruh dia untuk meminta maaf kepadamu. 帰るぞイロハ。ちょっとチカツッツン後でちゃんと謝らせるから連絡するね。 Pak, di episode kali ini kita puas ya. Karena melihat Susui di bagu hantam. Mungkin hanya gue aja yang puas ya. Ya mungkin hanya lo aja sih ya. Episode 12. Lalu keesokan harinya di sekolah. Di sini tuh Susui pulang. Ya dia tuh udah mau pulang ya. Akan tetapi tuh di gerbang sekolah tuh ada ribut-ribut. Dan ternyata di sini tuh ada Chika. Ya Susui tuh langsung menghampiri Chika dan bilang bahwa Igarashi itu sedang ada kelas tambahan. Jadi dia tuh pulang sendiri. Ya di sini tuh Chika merasa kesal. Ya karena tuh masih aja pecah, masih ada dipakai itu kacamata. Dan Susu tuh langsung ngebalas, ini adalah pemberian nenekku dan gak ada yang baru. Ya, Chika tuh sedikit rasa bersalah kayaknya dan lalu tuh ngambil kacamata Susui dan pergi untuk meninggalkannya. Tapi ternyata Chika tuh membeliin kacamata baru untuk Susui. Ya, pada akhirnya tuh mereka melanjutkannya ke kafe untuk membicarakan sesuatu. Mungkin ini tuh tentang Neng Igarashi ya. Ya, benar. Di kafe mereka tuh membicarain tentang Igarashi. Susui itu langsung bertanya dengan tegas, apa keperluanmu? Matamu itu sangat menyeramkan bagiku, kata Susui. Ya, di sini tuh Chika langsung nyeplos. Semakin lama aku melihatmu, kamu ini semakin payah. Kenapa Igarashi itu mau menjadikanmu pacar? Di sini tuh Susui hanya membalas, aku hanya bertanya, apa keperluanmu? Gue baru kali ini lihat Susui sangat tegas ya guys ya. Chika tuh bercerita bahwa dia tuh pernah bertanya kepada Igarashi apa yang dia suka dari Susui yang aneh ini ya kan. Bukannya udah jelas ya Igarashi tuh suka sama Susui itu karena beda dari yang lain gitu kan. Maksudmu beda dari yang lain itu nggak normal gitu? Enggak gitu bro, dia tuh Susui tuh baik ya guys ya. Chika tuh menceritakan semuanya bahwa dia tuh bertanya Igarashi berapa lama sudah berpacaran. Bahkan juga menanya tentang kado ulang tahun yang diberikan oleh Susui pada Igarashi. Ya, Chika tuh merasa bahwa Igarashi tuh tidak mungkin suka dengan cowok yang suka hal-hal kekanakan seperti itu. Chika juga menjelaskan bahwa Igarashi itu dibesarin dengan keluarga yang baik dan tidak membiarkan orang seperti Susu itu berpacaran dengan Igarashi. Ya, Chika tuh menyarankan agar Susu itu segera mengakhiri hubungan mereka dan pergi meninggalkan Igarashi. のない付き合いならやめてもらいたい。 Susu itu berpikir apakah hubungan selama ini tuh ada artinya sama sekali. Dia sadar diri bahwa dirinya tuh yang biasa-biasa saja mungkin tidak cocok dengan Igarashi yang sangat luar biasa. Lalu sementara itu kita dilanjutkan ke itu yang sedang mengintip Ayado. Bujang itu lagi ngintip istri gua itu. Enak aja. Sorry guys ya, kita ada sedikit pertengkaran di antara Bojo ya. Lanjut. Ya, di sini tuh itu melihat Ayado yang sedang berkebun. Itu tuh ingin sekali menemui akan tetapi tidak mungkin. Karena dia tuh merasa pergi karena hal yang tidak pantas tuh itu memutusin untuk pergi. Namun Ayado tuh menyadari kehadiran itu dan menyapanya. Ya, Ayado tuh ngajak bicara itu menjawab dengan serius dan berharap semoga tuh bisa pergi lagi piknik bersama. Akan tetapi tuh itu juga merenung di sini. Memangnya aku punya hubungan apa dengan
Dia hingga bisa mengajaknya tuh jalan-jalan. Baru tahu kalau kita ngajak orang pergi tuh harus punya hubungan dulu gitu kan. Seharusnya enggak gak sih, Tra? Agak aneh gak sih kalau lo bilang gitu? Ya itu kalau untuk lo sih sebenarnya. Kalau untuk itu beda mah ini ya. Paginya tuh Susui minta saran pada pakar masalahnya, yaitu adalah Ishino, yang selalu menjadi jembatan bagi masalah Susui dan Igarashi. Mereka tuh bertemu di kafe dan Ishino tuh datang karena dijanjiin traktiran. Susui tuh langsung ke intinya. Aku ingin memberikan sesuatu untuk Igarashi, tapi aku tuh nggak tahu apa yang dia suka. Ya di sini tuh Ishino langsung nyaranin untuk memberikannya cincin. Abang ini langsung ke sipil aja bang ya. Langsung kita daftar ke KUA, kita kawin gitu aja gimana gak sih bang? Halo apa tadi nyebutnya? Kita enggak gue gak suka sama lo, sorry. Lo tuh udah belok kayaknya. Eh, Maksud gue sama Ayado bang. Lo mah nggak peduli lo sama siapa. Penting gue sama Ayado. Terselamatkan kita ya. Oke, maaf sedikit gangguannya, lanjut. Ya di sini tuh Ishino nyaranin untuk berikan cincin saja, tapi bagi Susu itu cincin cuma terasa sangat sederhana. Tapi Ishino tuh juga mengatakan hal seperti ini. Jika kau ingin meningkatkan level cinta ya kan, berikan saja itu. Itu akan menguatkan perasaan cinta kita. Kita juga melihat sisi lain dari Ishino yang sudah lama jomblo karena sering ditolak oleh Mitsuya. Ya, di sini tuh Susui berencana untuk menjual DVD-nya agar bisa membelikan cincin. Namun Ishino tuh menyarankan untuk kerja aja, itu lebih baik. Dan kebetulan pamanku tuh membuka pekerjaan paruh waktu. Kamu bisa masuk, kata Ishino. Tra, kayaknya tuh Susui dimanfaatin lagi deh sama Ishino. Udah kak, diam aja ya. Yang penting tuh mau beli cincin buat kawin gitu aja, oke? Gas. Ya, besoknya tuh Susu itu udah mulai kerja ngumpulin uang demi membeli sebuah cincin untuk Neng Igarashi. Di sekolah tuh Igarashi juga ngajak pulang bersama, namun Susu itu menolak dengan alasan pekerjaan. Tapi di sini tuh Susu tidak memberitahu alasan sebenarnya ya kan? Dan menjadikan Chika itu sebagai alasan agar tidak terlalu dekat dengan Igarashi. Igarashi itu mencoba meyakinkan Susui untuk tidak terlalu mempedulikan Chika. Ya, namun Susui itu juga khawatir dengan Igarashi. Lalu Susui itu pergi meninggalkan Igarashi sendirian di koridor. Lalu Igarashi itu yang melihat Ishino dengan Mitsuya bersama. Ya, Ishino tuh mengajak Igarashi buat makan ramen. Akan tetapi Igarashi itu menolak karena sedang tidak enak hati karena ditinggal sang pujaan hati. Ya, keesokan harinya tuh Igarashi menghampiri Susu yang sedang tertidur di kelas. Dan di sini tuh Igarashi juga ikut tidur bersama Susi. Ya, maksudnya tuh scan ini Ra ya. Aku tunjukin scannya aja ya biar nggak salah paham ya. Ya gitu Ra scannya. Jangan pikiran negatif dulu ya kan. Beberapa waktu kemudian tuh Susu itu bangun dan mengambil kesempatan untuk mengukur jari Neng Igarashi. Ya udah mau kebeli nih cincinnya nih, udah mau nih. 細 Lalu saat malam harinya di rumah Igarashi, Chika tuh bertanya kenapa akhir-akhir ini Igarashi tuh selalu pulang cepat. Dan Igarashi itu menjawab karena Susu itu sibuk, jadi mereka jarang bertemu. Chika tuh kemudian berkata, mungkin hanya ini batas kemampuan dan mentalnya. Ya, Chika tuh langsung bilang bahwa dia tuh nyuruh Susu itu untuk putus dengan Igarashi. Dan di sini tuh Igarashi tuh naik pitam dan mengolok-olok Chika, lalu melempar handuk basah dan berkata, nggak ada yang lebih baik selain Susui. お前にはもっといい男がいくらでもいる。普通よりいい男なんていないもん。 Dan kita juga diberitahu bahwa Chika tuh sebenarnya tuh tidak memiliki hubungan darah dengan Igarashi. Chika yang nyerah akhirnya tuh berkata, ya semoga hubungan kalian itu lancar. せいぜいうまくいくといいな。そんなに信じてんだったら。 Ya hari itu berganti dan kita tuh melihat Ito yang merenung karena dirinya tuh tidak pernah berubah. Saat melamun itu tiba-tiba tuh ada bola terbang mengenai wajahnya, membuatnya harus pergi ke UKS. Tak lama kemudian tuh Igarashi tuh datang dan bertanya bagaimana kabarnya setelah terkena bola. Ya di sini tuh Igarashi bertanya tentang kejadian di kemah dan mencari apa yang terjadi karena keegoisannya. Itu juga mengatakan Susui bilang dia senang kalau aku suka dengan cewek dan berharap aku bahagia. Ya, Igarashi tuh bilang bahwa Susui lah yang membuatnya jatuh cinta karena sifatnya selama ini. Itu yang selalu menahan semuanya sedikit-sedikit demi berubah untuk mendapatkan teman yang ada. Saat pulang sekolah, Igarashi tuh nemuin Susui yang sedang berjalan di lorong.
dan bertanya, kenapa kamu nggak bisa pulang bersama? Igarashi tuh di sini juga mengatakan bahwa dia tuh tidak ingin putus dengan Susui, meskipun apa yang Chika bicarakan. Susui tuh mengeluarkan sesuatu dari tasnya. Ya, itu adalah sebuah cincin untuk Igarashi. Walaupun cincin itu sederhana, tapi hasil dari kerja keras Susui. Igarashi pun menangis melihat Susui. Ya, karena usaha dari Susui. Dan dari sini tuh kita juga harus mengambil kesimpulan. Ya, hubungan yang tidak bisa dijelaskan. Tidak perlu penjelasan dari orang lain. Yang penting adalah hubungan antara dua orang yang membuat mereka bahagia. Ya, pada akhirnya tuh mereka berdua kembali melakukan hal yang biasanya. Seperti biasa, akhirnya pun mereka berdua pun kembali bersama lah. Dan pada akhirnya tuh untuk season satunya tuh tamat. Dan dari anime ini tuh kita juga belajar bahwa cinta itu tidak selalu sesuai ekspektasi. Dan jangan pernah menilai orang itu dari luarnya saja. Setiap orang bisa berubah-ubah. Hubungan itu juga butuh usaha dan juga sedikit pengorbanan. Serta dunia nyata itu tidak seburuk yang kalian bayangkan. Jadi tetaplah berjuang. Dan gua Kago pamit dulu. Dan gue juga pamit dulu, gue Terago pamit dulu, dan sampai jumpa di anime selanjutnya. Oke, jangan lupa untuk di like, di subscribe juga, dan di share ke teman-teman kalian agar channel ini tuh bisa berkembang. Dan see you the next game. Bye bye. Kalau kalian gua pasti kalian selalu temuin dan sampai jumpa.